Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahada Ambi Pancono dengan NIM 211061129, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisis kasus mengenai kasus polemik kepemilikan Pulau Pasir milik Indonesia atau Australia untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Internasional Publik. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Baik, di sini ada kerangka penjelasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari sebuah kasus yang saya amati. Yang kedua, ada rumusan masalah dari kasus yang saya amati. Yang ketiga, ada analisis kasus dari kasus yang saya amati. Dan yang keempat, kesimpulan kasus dari kasus yang saya amati. Bagian A, latar belakang. Sengketa Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timur mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau tersebut. Pemegang mandat hak wilayah adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Menurutnya, jika Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, maka terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat ke Pengadilan Commonwealth Australia di ibu kota Canberra. Ancaman ini disampaikan karena masyarakat adat sudah geram melihat Australia masih tetap beraktivitas di wilayah pulau tersebut meski sudah diberi peringatan sejak lama. Sengketa ini memang sudah terjadi sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah NKRI dan wilayah Australia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur sebenarnya terletak 320 km dari pantai barat utara Australia, tetapi hanya 140 km di selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Merujuk pada masa prakolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Terbukti dari banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai daratan Brome, Australia. Tak hanya itu saja, kuburan-kuburan leluhur, rote, dan berbagai artefak lainnya juga ditemukan di gugusan Pulau Pasir. Semua bermula ketika Indonesia dan Australia menekan nota kesepahaman atau MOU pada tahun 1974 yang lalu. Melalui MOU itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir demi kepentingan konservasi. Pemerintah Indonesia dinilai melakukan kesalahan melalui MOU ini, menurut pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana, Kupang. Menurutnya, secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir kepada Australia, yang kemudian menjadi masalah hingga sampai saat ini. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1976, pemerintah Australia pun mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan milik mereka. Walau berdasarkan garis pantai, pulau tersebut masuk wilayah NKRI. Dari klaim tersebutlah menjadi polemik berkepanjangan hingga saat ini. Secara ada tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa diakses masyarakat NTT. Namun, berdasarkan data Polda NTT pada tahun 2004-2006, kurang lebih ada 3.000 nelayan asal NTT ditangkap ketika memasuki kawasan tersebut. Dan yang barunya, polisi perbatasan Australia juga menangkap beberapa nelayan dan menenggelamkan kapal mereka karena dianggap melanggar batas negara ketika menangkap ikan di perairan Pulau Pasir pada tahun 2021 yang lalu. Insiden penenggelaman dan pembakaran kapal nelayan Indonesia ini membuat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI, Adi Nur Awaludin, marah. Ia menolak melakukan patroli bersama dengan pasukan perbatasan Australia atau ABF. Pemegang mandat hak wilayah adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, meminta kepada pemerintah pusat serius menangani garis batas maritim Pulau Pasir. Menurut Ferdi Tanoni, klaim atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 atau UNCLOS. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak antara dua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah garis median. Padahal dalam kenyataannya, jarak antara Australia, Timur Leste, dan Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga Indonesia mendapat hak yang sama di Laut Timur. Ia juga menegaskan kepada pemerintah Australia harus menunjukkan bukti kepemilikan Pulau Pasir agar bisa dipertanggungjawabkan klaimnya.
Namun, hingga saat ini pemerintah Australia tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas pulau pasir. Bagian B. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, ada pula rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu bagaimana kedudukan Indonesia atas pulau pasir, lalu siapa pemilik sebenarnya atas kepemilikan pulau pasir ini. Bagian C. Analisis kasus. Yang pertama, kepemilikan pulau pasir. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Asmo Reef bukan milik Indonesia, melainkan milik Australia. Direktur Jenderal atau Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu Amrih Jinangkung menjelaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, yang setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemerintah Hindia Belanda juga disebut tidak pernah memprotes klaim atas kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris, yang kemudian mewariskan wilayah tersebut kepada wilayah sebagai wilayah Australia. Dalam konteks ini, Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir. Informasi tersebut ditegaskan dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957, 1960 maupun pada peta-peta yang dibuat setelah periode itu. Nota Kesepakatan atau MOU untuk penangkapan ikan. Sementara untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur atau NTT, untuk melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Pasir dan gugusan pulau lain di sekitarnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia telah menandatangani Nota Kesepakatan atau MOU pada tahun 1974, yang kemudian disempurnakan melalui perjanjian pada tahun 1981 dan perjanjian pada tahun 1989. Perjanjian itu memang memberikan kesempatan kepada nelayan tradisional untuk menjalankan hak tradisional mereka di perairan tersebut. Terletak di antara Laut Timur dan perairan utara Australia, secara geografis jarak Pulau Pasir lebih dekat ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur dibandingkan Pulau Brome yang berada di daratan Australia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak 320 km dari pantai barat Laut Australia, meskipun hanya 140 km di selatan Pulau Rote, Indonesia. Yang ketiga, gugatan Pulau Pasir oleh masyarakat adat Laut Timur. Sengketa mengenai Pulau Pasir menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timur mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Ancaman tersebut dipicu sikap Australia yang terkesan acuh tak acuh ketika didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir. Terkait rencana gugatan tersebut, menurut Dirjen, Amrih meminta ke masyarakat adat Laut Timur untuk terlebih dahulu memeriksa kembali apakah mungkin pengadilan Australia mengakomodasi gugatan dari warga negara asing dengan berdasarkan pada hukum Australia, di luar isu kedaulatan atau kepemilikan karena sudah jelas yaitu Pulau Pasir milik siapa. Tetapi kalau ada warga negara Indonesia yang ingin menggunakan satu hak yang mungkin diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, terlebih harus berdasarkan hukum Australia yang berlaku. Bagian D. Kesimpulan. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Asmo Reef bukan milik Indonesia, melainkan milik Australia. Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda yang setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sudah tertuang dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957, 1960 maupun pada peta-peta yang dibuat setelah periode itu. Lalu dalam Nota Kesepahaman atau Kesepakatan tahun 1974 dan disempurnakan dengan perjanjian pada tahun 1981 dan 1989. Dalam perjanjian itu memberikan nelayan kesempatan menangkap ikan pada perairan tersebut. Jadi polemik akan klaim Australia atas Pulau Pasir memang kuat. Hal ini juga dijelaskan oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus sengketa Pulau Pasir yang diklaim oleh Australia dan membuat polemik di Indonesia.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.